Pemirsa, memasuki masa tenang, KPU Provinsi di sejumlah daerah membersihkan alat peraga kampanye. Ya, pemirsa, sejumlah titik di jalan protokol kota menjadi pusat pembersihan APK. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Bawaslu, Satpol PP, perwakilan partai politik, dan KPU Provinsi Jawa Timur bersama-sama membersihkan alat peraga kampanye. Petugas fokus menertibkan APK yang berada di titik sepanjang jalan protokol kota Surabaya. Pembersihan APK pemilu ini karena memasuki masa tenang kampanye. Untuk kemudian nanti kita lanjutkan secara bersama-sama melaksanakan apel dan dirangkai dengan pembersihan alat peraga kampanye selama masa tenang. Di kawasan Panongan, Banten juga serupa. Penertiban APK yang masih bertebaran di jalan-jalan protokol ditertibkan tepat pukul 00 atau 24 malam. Penertiban di hari pertama masa tenang ini dilakukan di 10 titik jalan protokol. Sebelumnya, pihak Panwascam Kecamatan Panongan sudah mengimbau parpol untuk menurunkan sendiri alat peraga kampanye. Namun, tidak ada respon. Sudah tidak boleh lagi ada kampanye baik berupa alat peraga maupun kampanye langsung. Nah, kami menghimbau kepada partai politik semestinya menurunkan sendiri alat peraga tersebut. Tapi setelah kami melayangkan himbauan, tidak ada tanggapan dari partai politik, maka kami melakukan penertiban serentak. Ini dilakukan tidak hanya di Kecamatan Panongan, bahkan di Kabupaten Tangerang. Malam ini turun secara bersama-sama untuk melakukan penertiban. Tidak hanya di Pulau Jawa, di Parepare, Sulawesi Selatan, Bawaslu dibantu petugas Satpol PP menertibkan satu persatu alat peraga kampanye di sejumlah ruas jalan. Penertiban dimulai dari Jalan Trans Sulawesi hingga masuk ke perkotaan. Petugas membersihkan alat peraga kampanye mulai dari baliho caleg, poster hingga bendera partai. Dalam penertiban APK ini tidak sedikit pula sejumlah caleg datang dan melakukan penertiban alat peraga kampanye mereka sendiri. Selama masa tenang kampanye pemilu 2024, Bawaslu akan memantau penertiban APK. Hal ini dilakukan karena kegiatan kampanye di masa tenang dilarang sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tinggal menghitung hari perayaan kontestasi pemilu. Pengiriman logistik masih terus dikejar. Di Alor, Nusa Tenggara Timur, terdapat truk pengangkut logistik yang hampir terbawa banjir saat melewati anak sungai dan tertahan bebatuan besar yang terbawa banjir. Satu dari dua truk yang memuat logistik pemilu menuju Kecamatan Abad Selatan Alor, NTT harus berjuang melewati banjir. Pasalnya truk ini menghindari bebatuan besar yang terbawa banjir dari salah satu anak sungai. Warga dan petugas yang mengawal bersama-sama membantu memindahkan batu yang menyebabkan truk mogok. Infrastruktur menuju ke lokasi ini sangat buruk. Kendaraan harus melewati 6 anak sungai, di mana debit airnya deras terlebih setelah hujan dan banjir. Kita sampai di kali banjir ya, kita tidur di tengah kali, nanti tunggu agak reda dulu baru kita jalan lagi. Tapi memang ada beberapa titik yang tadi Om lihat itu memang berat. Itu baik kita pulang atau ini turun ke Kalabahi, tetap kita mesti kerja di tengah jalan. Hari ini kita fokus di 6 kecamatan, 6 kecamatan yang akan diposting. Sekarang sudah keluar 3 kecamatan ya. Di Pureman, Matahu, Pasar Barat yang sekarang sudah keluar. Targetnya sendiri selesai kapan? Kita sesuai jadwal itu tanggal 10 sampai tanggal 12. Jadi sampai dengan tanggal 12 ini logistik sudah sampai di 3 kecamatan. Dan paling lambat 1 hari menjelang hari H, semua sudah terdistribusi di masing-masing. Logistik yang datang khusus untuk didistribusikan di 6 kecamatan. Terdapat 115 kotak suara dan surat suara untuk pencoblosan tanggal 14 nanti. Selanjutnya dari kecamatan, logistik akan didistribusikan ke desa-desa yang tersebar di lokasi. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, dan Manu iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang pemilu sebanyak 85 titik lokasi akan dijadikan TPS di Kabupaten Batanghari, Jambi terendam banjir. Puluhan TPS tersebut tersebar di 6 kecamatan.
Banjir yang melanda Jambi turut merendam sejumlah lokasi yang akan dijadikan tempat pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Dari total 908 TPS, sebanyak 85 TPS di Kabupaten Batanghari Jambi terendam banjir. Puluhan TPS yang terendam banjir tersebar di 6 kecamatan. Paling banyak berada di Kecamatan Marosebo Ulu, yakni 27 TPS. Sementara di Kecamatan Pemayung 18 TPS. Untuk rincian di Marosebo Ilir itu di Desa Danau 4 itu 4 TPS itu terendam. Kemudian Bulian ada 9 TPS, kemudian Pemayung ada 18 TPS, Muara Tembesi ada 10 TPS, kemudian Mersam ada 17, yang banyak ini cukup banyak ini di Kecamatan Marosebo Ulu ada 27 TPS. Pihak KPU Batanghari telah menginstruksikan seluruh petugas PPK dan PPS untuk memantau dan mendata setiap wilayah yang terdampak banjir. Rencananya TPS yang terendam banjir akan dipindah ke tempat lain yang aman dari banjir. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan nelayan terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Mereka tengah melaut selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Kesibukan terlihat di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegasari, Kota Tegal, Jawa Tengah. Puluhan kapal-kapal berukuran besar di atas 30 gross ton tengah memuat perbekalan laut untuk 3 hingga 6 bulan mendatang. Akibatnya ribuan nelayan dan ABK kapal terancam tak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 14 Februari mendatang. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Tengah memperkirakan dari jumlah total 133.562 nelayan di Jawa Tengah, 30%-nya terancam tidak ikut pemilu karena masih melaut mencari nafkah. Berarti ada kurang lebih 30%-nya sejumlah 34.000 nelayan kita yang saat ini pada tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu tahun 2024 pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jenis kapal penangkapan ikan yang melaut adalah kapal-kapal besar yang berlayar lebih dari 3 bulan. Sebagian besar berasal dari Pelabuhan Tegal, Pekalongan, Batang, hingga Rembang. HNSI telah mengimbau agar nelayan dan para ABK kapal menggunakan hak pilihnya, namun mereka memilih memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, distribusi logistik pemilihan umum ini menempuh jalan panjang. Tidak semua lokasi dapat ditempuh dengan perjalanan darat yang mulus. Sebagian wilayah terpencil bahkan hanya dapat dijangkau dengan transportasi laut. Perahu pengangkut logistik dikawal ketat aparat kepolisian hingga Basarnas. KPU Mamuju, Sulawesi Barat mendahulukan pendistribusian logistik pemilu menuju sejumlah daerah kepulauan. Puluhan kotak suara, ribuan kertas suara, serta logistik pemilu lainnya diberangkatkan melalui Pelabuhan Mamuju. Logistik pemilu dibungkus dengan plastik agar tidak mengalami kerusakan selama pendistribusian. Petugas KPU dikawal oleh kepolisian selama pendistribusian logistik pemilu. Bahkan mereka dilengkapi peralatan tim Basarnas seperti pelampung mengantisipasi kondisi gelombang tinggi. Sebanyak 55 kotak suara dan 44 bilik suara pemilu dikirimkan ke sejumlah pulau di Kecamatan Bala-Balakang, Mamuju. Kawasan tersebut memiliki 11 tempat pemungutan suara TPS di Pulau Bala-Balakang. Terkait dengan distribusi logistik ini, yang pertama untuk Kabupaten Mamuju menyusul nanti kecamatan lainnya, termasuk Boneo Pelumpang mungkin besok insya Allah. Ini yang berangkat ini menuju ke pulau apa saja, Bu? Semua pulau yang terdapat TPS, 11 TPS. Di Kecamatan Bala-Balakang, ya, Bu? Kecamatan Bala-Balakang. KPUD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah juga harus menggunakan perahu nelayan untuk mendistribusikan logistik pemilu ke wilayah terpencil di Kecamatan Kampung Laut yang terletak berseberangan dengan Pulau Nusa Kambangan. Logistik pemilu berupa kotak suara, bilik suara, dan ATK dibawa dari gudang penyimpanan di Gandrung Mangu dan dipindahkan ke perahu nelayan di Desa Ujung Gagak. Petugas harus menempuh perjalanan selama 2 jam menyusuri Segara Anakan menggunakan perahu. Perjalanan pun harus memperhitungkan kondisi cuaca. Yang pada waktu itu direncanakan pada tanggal 5
Februari ditunda pada hari ini karena memang terkendala cuaca dan pasang naik air laut. Jadi kalau misalkan pas tanggal 5 itu kemarin, kebetulan pas jadwal sore itu air lagi surut, jadi nggak bisa, maka ditunda terkait dengan cuaca dan pasang naik air laut seperti itu. Logistik pemilu berupa 250 kotak suara beserta surat suara, 200 bilik suara, dan 50 set alat tulis kantor disimpan sementara di kantor Kecamatan Kampung Laut. Kecamatan Kampung Laut yang terdiri dari 4 desa memiliki jumlah pemilih dalam DPT lebih dari 11.000 warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat dan Cilacap, Jawa Tengah, Freddy Christian, Heri Susanto, iNews melaporkan. Anggota Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI bersama ulama menyatakan sikap jelang pencoblosan pemilu 2024. Mereka mengajak seluruh pihak menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan demi situasi pemilu yang damai. Dalam petisinya, Ketua Umum LPOI Said Akil Siraj mengajak seluruh umat menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan demi pemilu damai dan menjaga tata kelola negara secara konstitusional. Selain itu, Said Akil Siraj juga mengajak seluruh umat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan menolak politik uang. Mulai bergerak menuju ketidakteraturan sosial dan harus hadir untuk menegakkan demokrasi dan keadilan sosial. Penyelenggara negara tidak boleh anti kritik dan harus lebih tegas memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan aman, damai, dan Sementara itu pemirsa, 99 ulama dan habaib Ahlussunnah wal Jamaah se-Indonesia mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Para ulama berharap pemilu berjalan damai, jujur dan juga adil. Usai mengadakan musyawarah dan batsul masail di Jakarta, sebanyak 99 ulama dan habaib Ahlussunnah wal Jamaah se-Indonesia menggelar pernyataan sikap. Sedikitnya ada 4 poin yang menjadi maklumat ataupun imbauan yang disampaikan para ulama dan habaib jelang pemilu 2024. Selain menyerukan masyarakat untuk menjaga suasana pemilu 2024 berjalan damai, jujur dan adil, mereka juga mengimbau masyarakat Indonesia menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. Ini majelis ini mengharapkan berjalannya Pilpres dengan damai, jujur dan adil. Itu yang pertama. Yang kedua, mengharapkan kepada masyarakat untuk tidak golput. Jadi gunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Dengan terlaksananya pemilu yang damai, jujur dan adil diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas dan kredibilitas. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tentara Zionis Israel terus menebar teror terhadap warga sipil dan petugas medis. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di iNews.